Negara Turki merupakan sebuah negara republik yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yang melintasi dua benua antara benua Eropa dan benua Asia, sehingga negara Turki disebut negara transkontinental. Sebagai penerus dari Kesultanan Utsmaniyah, Turki memang memiliki sejarah yang sangat panjang. Tepat tanggal 24 Juli 1923, Turki mendapatkan kedaulatannya terhadap dunia internasional. Wilayah negara Turki terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Dalam kebudayaan, negara Turki merupakan campuran antara budaya timur dan barat yang sering diperkenalkan antara dua peradaban. Namun, ada beberapa fakta unik dari negara Turki yang jarang kita ketahui. Apa saja fakta uniknya? Saatnya kita terbang ke Turki. Pasti banyak di antara kalian yang salah menduga bahwa ibu kota Turki adalah Istanbul. Namun faktanya, ibu kota negara Turki bernama Ankara. Kota Ankara ditetapkan sebagai ibu kota Turki sejak tahun 1923 untuk menggantikan Konstantinopel atau Istanbul, yang dihuni oleh penduduk sekitar 5,63 juta jiwa. Kota ini terletak pada ketinggian 938 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sekitar 24.521 km persegi. Kota Ankara berada di daerah terkering yang dikelilingi oleh semi gurun yang ditumbuhi rumput pendek. Dengan berbagai situs arkeologi dari masa Ottoman, Bizantium, dan Romawi. Kota terbesar kedua di Turki ini merupakan kota yang sangat penting bagi ekonomi dan industri negara Turki. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Ankara banyak berdiri gedung-gedung kedutaan besar negara lain yang ada di dunia. Sebagian besar penduduk negara Turki adalah Muslim dengan persentase sekitar 99% dari total populasi penduduknya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa jumlah masjid di negara ini mencapai 82.693 masjid dengan bangunan arsitektur yang indah. Masjid yang sangat terkenal di Turki adalah Hagia Sophia, yang pertama kali dibangun sebagai sebuah gereja katedral pada zaman Kekaisaran Bizantium sekitar abad ke-6. Hagia Sophia pertama kali dibangun pada tahun 532 Masehi dan selesai dibangun setelah menghabiskan waktu selama 5 tahun. Hagia Sophia digunakan sebagai gereja selama 916 tahun dan merupakan gereja terpenting bagi umat Kristen pada zaman itu. Hingga pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1453, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Sultan Mehmed II mengubah gereja ini menjadi masjid yang digunakan hingga tahun 1934. Masjid lain yang juga terkenal di Turki adalah Masjid Sultan Ahmet dan Masjid Biru di Istanbul. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar nama Sinterklas? Pasti semua setuju jika dia adalah sosok yang memakai baju berwarna merah putih, memiliki janggut panjang, yang mengendarai kereta salju, dan ditarik dengan rusa ajaib, yang identik dengan hari Natal. Faktanya, Sinterklas ini ternyata lahir dari negara Turki yang terinspirasi dari kisah yang ada di dunia nyata. Santo Nicholas atau Saint Nicholas adalah orang yang pertama kali memperkenalkan sosok Sinterklas sekitar tahun 280 Masehi.
Dan diperkirakan beliau wafat di Turki pada tanggal 6 Desember sekitar tahun 343 Masehi. Sejumlah arkeolog mengungkapkan lokasi makamnya berada di kota Demre yang dulunya bernama Mira, di mana kota ini merupakan tempat tinggal Santo Nikolas. Menurut catatan sejarah, beliau merupakan seorang biarawan yang berasal dari Mira, yang sejak kecil dikenal sebagai anak yang religius dan mengabdikan dirinya secara utuh sebagai umat Kristiani. Kisah ini berawal dari cerita para pelaut Eropa yang kerap selalu dilindungi oleh sosok yang diyakini sebagai Sinterklas. Sedangkan bagi anak-anak yang tidak mampu, sosok ini selalu membantu dengan memberikan sebuah hadiah berupa permen atau yang lainnya. Uniknya, sosok ini selalu tidak terlihat maupun diketahui orang saat memberikan sebuah hadiah. Menurut kepercayaan, sosok ini menerapkan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Sebab itulah, kepercayaan adanya Sinterklas mulai menjadi tradisi di beberapa negara yang ada di dunia, yang akan muncul saat perayaan hari Natal untuk memberikan hadiah kepada anak-anak. Apa jadinya jika suatu negara dipenuhi oleh hewan kucing yang berkeliaran di jalanan? Seperti halnya di negara Turki. Hampir di setiap sudut kotanya terdapat banyak kucing liar yang terlihat gemuk, bersih dan terawat yang sangat menggemaskan. Kucing-kucing ini bukan milik perorangan, melainkan milik kota setempat yang hidup berdampingan dengan keseharian masyarakat Turki. Diperkirakan, jumlah seluruh kucing liar yang ada di Turki mencapai 125.000 ekor, yang dirawat oleh masyarakat Turki dengan diberi makanan yang baik dan sehat. Keberadaan kucing di Turki ini berawal dari masa Kekaisaran Ottoman, yang saat itu Istanbul masih disebut dengan Konstantinopel. Kapal-kapal yang bersandar pada masa itu selalu membawa kucing dengan tujuan untuk membasmi hama tikus yang ada di kapal. Satu persatu, kucing yang ada di kapal memilih untuk menetap di sana. Karena terus berkembang biak, jumlah kucing yang ada di wilayah itu semakin banyak. Hingga akhirnya, kucing-kucing itu menyebar di berbagai wilayah di negara Turki. Jika kalian berkunjung ke sana, kucing-kucing liar itu akan sangat mudah dapat kita temui di setiap sudut kota di negara Turki. Pasti kalian semua sudah familiar dengan bunga tulip. Bunga yang kita kenal secara umum sebagai ciri khas dari negara Belanda. Namun faktanya, ternyata bunga tulip ini berasal dari Asia Tengah, yang tumbuh liar di kawasan pegunungan Pamir dan Hindukush di Kazakhstan. Bunga ini pertama kali dibudidayakan oleh Kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1000 Masehi. Yang pada masa itu, Turki Utsmani diperintah oleh Sultan Mehmed I. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I, bunga tulip semakin populer di kerajaan dan dibudidayakan secara profesional. Bahkan sampai melampaui kepopuleran dari bunga mawar. Awalnya, bunga tulip digunakan sebagai bahan obat-obatan. Namun seiring berjalannya waktu, bunga tulip dijadikan hiasan, bahkan sebagai simbol kerajaan Ottoman pada zaman itu. Bunga tulip biasanya akan mekar di awal musim, pertengahan musim, atau akhir musim semi. Hingga saat ini, bunga tulip memiliki beberapa jenis bunga yang dibudidayakan serta memiliki manfaat yang baik. Hanya ini informasi yang dapat kami sampaikan tentang negara Turki. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.